yang penasaran, kita akan nge-review sambil nge-gym produk paling hits se-Indonesia yang kayaknya bikin kalian penasaran banget. Kita tes keringetan sambil nge-gym yuk. Produknya aku beli sendiri ya, dan ini tuh sebenarnya first impression, bener-bener pertama kali aku nyoba produknya. Packagingnya lucu dan kalau beli kalian dapat brushnya. Aku pikir teksturnya itu bakal cair banget, tapi ternyata enggak, dia tuh lumayan kental. Soalnya pas aku lihat review-reviewnya, finishnya tuh kayak basah-basah gitu. Makanya aku pikir teksturnya cair. Ini aku aplikasiin, ternyata si brushnya enaken, bisa ngeratain produknya dengan maksimal. Dan aku amazing banget, ternyata ini tuh finishnya bener-bener like a second skin. Cuma nggak full coverage ya, jadi kalau kalian punya banyak bekas jerawat, jangan terlalu berharap banyak. Kalau kalian pengabdi kulit yang flawless, kalian bakal suka banget nih hasilnya, bener-bener oke. Karena mau nge-gym, jadi aku set pakai bedak dari Mop Beauty juga, tipis-tipis aja biar natural kelihatannya. Tadi tuh di rumah kayak coveragenya udah full ya, bekas jerawat aku ketutup, tapi pas sampai gym ternyata kelihatan juga. Nah ini gymnya udah mulai. Hari ini latihan bahu dan keringetannya lumayan parah nih, kalian bisa lihat. Sumpah shock banget, dia nggak luntur sama sekali. Jadi di keringet aku tuh kayak nggak ada si foundationnya. Kalau dilihat langsung kulit aku tuh kelihatannya jadi bagus banget gitu. Dengan catatan kalau nggak dipegang-pegang tangan atau tisu dia tuh nge-stay banget. Tapi kalau dipegang tangan atau dielap tisu tetap luntur ya. Beres nge-gym foundationnya masih stay. Tapi nanti aku coba beberapa kali untuk review lengkapnya ya. Oke, tadi di opening kalian udah lihat first impression aku terhadap produknya Tasya Farahsya yang So Extra ini. Jadi di video TikTok itu pertama kalinya aku pakai, aku belum banyak eksperimen pakai produk itu, dan menurut aku itu produknya bagus. Tapi ada tapinya nih. Nanti aku bahas mengenai tapi berikutnya. Sebelum aku ke videonya, aku minta maaf dulu sama Tasya Farahsya sebagai pemilik brand ini. Kalau misalnya reviewnya mungkin tidak sesuai dengan yang kalian harapkan, karena mungkin kalian udah lihat lah review-reviewnya, dan aku minta maaf duluan ya. Sebelum mulai aku mau bahas dulu soal packagingnya. First impression aku untuk semua produk Mop Beauty ini, produknya bagus banget, packagingnya mewah banget, dan kayak aku bangga gitu ya ada produk lokal dengan packaging yang super mewah kayak gini. Untuk So Extra Sunscreen Foundation ini tuh packagingnya kayak telur gitu ya, telur gepeng. Terus di bagian atasnya ada brushnya. Terus ini bisa dibuka dan inilah isinya. Untuk isinya sendiri dia itu 30 ml dan sebenarnya standar lah untuk ukuran foundation. Aku pakai shades yang MW2 Medium Skin Warm Olive Undertone aku pakainya. Untuk harganya produk ini menurut aku lumayan mahal sih, sekitar 240 ribuan. Tapi dengan packaging kayak gini it's okay lah. Tapi jujur rada sayang aja sih kalau misalnya mau repurchase produk ini berkali-kali karena mahalnya untuk ukuran produk lokal. Untuk brushnya sendiri menurut aku ini kepake banget, bukan kayak brush foundation yang ada terus dibuang. Ini tuh memudahkan penggunaan produknya. Tapi yang aku kurang suka dari produk ini adalah si packaging ininya, si foundationnya tuh susah banget keluar. Jadi benar-benar harus kayak diduk terus dipencet, dimana si pencetannya itu keras. Jadi itu merupakan sebuah kendala ya, karena namanya foundation itu akan lebih gampang kalau misalnya di pump. Foundationnya ternyata teksturnya itu thick gitu ya, agak-agak kental. Seperti yang aku bahas di video TikTok, karena awalnya aku pikir foundation ini tuh teksturnya akan sedikit cair kayak like second skin, ternyata enggak. Aku akan tunjukin sebelah kanan aku pakai brush dan sebelah kiri aku akan pakai sponge. Nanti kita akan bandingin kayak gimana saat aku menggunakan produknya. Oke, seperti kalian lihat tuh ngeluarin produknya tuh susah banget dan aku ngebayangin sih nanti kalau habis pasti bakal banyak produk tertinggal di dalam wadahnya. Pengaplikasian pertama biasanya aku pakai jari, diratain dulu di wajah biar meminimalisir produknya habis banyak gitu ya biasanya. Nah setelah itu baru deh aku ratain pakai brushnya. Cara pakai brushnya tuh kayak di dap-dap, agak digeser dikit, tapi bagusnya sih di dap-dap doang. So far sih hasil pakai brushnya oke, dan ini lumayan gampang di blend ya. Nah ini untuk hasil akhir setelah aku pakai foundationnya dengan pengaplikasian brush. Aku suka sih sama brushnya karena ringan juga.
Berikutnya di sisi satunya aku pakein juga pakai jari dulu. Nah ini banyak bekas-bekas jerawatnya dan setelah itu aku dab-dab pakai beauty sponge. Untuk beauty sponge-nya sendiri ini dibasahin dulu ya biar hasilnya lebih maksimal. So far gampang banget sih di blendin pakai beauty sponge. Nih saat pertama kali pakai dia tuh coveragenya agak-agak full dan ini hasil akhirnya. Nggak jauh beda sih sebenarnya mau pakai brush atau misalnya mau pakai beauty sponge, dua-duanya tuh justru hasilnya agak-agak mirip. Untuk foundation ini tuh dengan tekstur yang cukup kental, menurut aku hasilnya bagus. Dia tuh kayak second skin gitu, ada efek yang basah dan glowingnya. Terus udah gitu dia tuh terlihat ringan. Nah, aku suka banget sama hasil finish yang agak-agak basah gini. Tapi ternyata setelah aku mencoba beberapa kali produk ini, ada perbedaan saat aku pakai produknya. Yang pertama, aku bisa menghasilkan kayak dewy look dan juga gampang di blend kayak gini kalau misalnya si foundationnya itu base-nya pakai skincare yang bener-bener kayak nge-moisturize muka banget, mukanya bener-bener lembab banget dan mukanya tuh bener-bener kayak jadi basah gitu baru bisa menghasilkan like a second skin kayak gini. Tapi kalau aku pakai skincare yang biasa aja gitu yang nggak terlalu bikin basah, jadi kayak standar gitu, hasilnya itu lebih ke matte dan hasilnya tuh tidak akan sebagus ini. Itu perbedaan yang signifikan banget sih. Oke, untuk dua aplikatornya lebih nyaman yang mana? Kalau kalian kulitnya di moisturize dulu, terus kulitnya lembab, terus kulitnya jadi basah gitu, produk brush ini akan cukup nyaman dipakai, bener-bener bisa ngeratain. Dan yang aku suka dia tuh nggak ada garis-garisnya gitu loh di wajah aku walaupun nggak pakai sponge. Jadi kalau misalnya kalian pecinta makeup yang flawless, natural, like a second skin dan anti keribetan gitu ya, kayak lagi kerja pengen touch up atau abis wudhu pengen touch up makeup lagi, nah ini tuh membantu banget. Tapi catatan kulit kalian tuh harus benar-benar dalam keadaan lembab. Nah kalau untuk produk ini sebenarnya dia lebih nyaman digunakan dalam segala suasana. Kalau pakai skincare yang melembabkan, skincare yang biasa, dia benar-benar bisa meratakan. Tapi ya kekurangannya seperti biasa, kalau pakai sponge gini tuh butuh produk yang lebih banyak dan si produknya tuh kayak ada bagian-bagian yang menyerap ke si sponge-nya. Dan aku cukup shock karena ternyata si brushnya tuh oke gitu ya, bisa meratakan hampir mirip dengan si sponge-nya. Setelah pakai foundation, aku ngeset pakai bedak tabur dari Mop Beauty. Aku sih udah suka sama bedaknya karena butirannya tuh halus dan bisa nahan minyak gitu ya untuk si bedaknya. Oke, jadi ini hasil akhirnya. Menurut aku dipakainya tuh kelihatan fresh dan ringan like a second skin gitu. Cuman masalahnya dia tuh nggak full coverage ya. Jadi kalau bekas-bekas jerawat, noda hitam masih jelas banget kelihatan. Dan ini tadi di set pakai bedak taburnya Mop Beauty. Oke, jadi ini hasil make upnya. Kenapa aku minta maaf tadi di opening? Karena pertama, mungkin review dari aku tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Aku udah pernah beberapa kali mereview produk-produk dari Tasya Farahsya, dan saat reviewnya tidak sesuai, biasanya aku jadi dibully, jadi dimarahin, jadi dibilang kulit aku yang jelek, dibilang akunya nggak berskill make up. Nah, makanya openingnya minta maaf dulu aja. Seperti yang aku bilang, kalau kalian pecinta second skin, kalian bakal suka. Cuman kalau kalian punya banyak bekas jerawat kayak aku, di sini tuh awalnya nutup, tapi lama-lama tuh ya si bekas jerawatnya tuh jadi kayak kelihatan lagi. Dengan catatan, bekas jerawat aku tuh emang parah dan kayak item-item gitu. Jadi kalau kalian punya banyak bekas jerawat, berharap kulit yang flawless tapi full coverage, kalian tidak akan mendapatkan dari produk ini. Kalau ngomongin ringan, yes, ini ringan. Nah, selain itu untuk produk ini menurut aku kalau pakai masker dia masih transfer, tapi nanti aku akan tunjukin saat pakai masker dan saat wear testnya sama kalian. Sambil sekalian aku mau pergi hari ini sambil kita ngevlog tipis-tipis kali ya untuk nunjukin aku ngapain aja sih dan biar kalian bisa lihat hasil akhirnya. Ini sekarang aku mau nge-gym dan pakai masker di perjalanan. Nanti aku tunjukin apakah dia transfer atau enggak. Aku miring sih. Hari ini nge-gymnya ditemenin sama siapa tuh? Siapa ya? Ngomong atau sombong banget. Wakil presiden.
Amin. Ya udah, kita mau on the way dulu. Oke, jadi ini aku baru sampai tempat gym dan mau ngopi dulu. Ini maskernya aku buka dan produknya masih transfer di maskernya. Ini sebenarnya nggak dipakai ngapa-ngapain sih, cuman kayak beres syuting, naik mobil dan langsung ke tempat gym. Tapi di smile-nya udah ngegaris banget dan kayak si bekas-bekas jerawat aku udah kelihatan. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya masih ada pertanyaan seputar produk ini, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa langsung DM aku di Instagram. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2.